e-channel. Halo pemirsa yang ada di rumah, bertemu kembali bersama saya, Rory, yang biasa kalau sudah melihat program ini, kalian akan mendengarkan cerita-cerita horor, cerita-cerita keeng yang mungkin bisa mengusik tidur kalian. Nah, seperti biasa nih, saya nggak sendiri, karena kalau sendiri takut boy. Karena kan nggak boleh ya. Karena nggak boleh sendiri yang ganjil-ganjil. Ternyata kemarin-kemarin ini kita bertiga loh. Iya, tapi sekarang ada yang spesial ini. Kalau kalian suka nontonin e-channel, YouTube e-channel, ini K-pop, terus ada propaganda juga. Ini dong, ada siapa yang di sini? Silakan. Saya siapa ya? Jangan lupa, ini programnya takut tuh saya. Biasanya saya yang ceria. Iya, ini poek ya? Diundang ke lumayan sih. Oke, lumayan ya. Ini ada Alika teman-teman. Oke, terima kasih udah datang loh. Dan ini sempat absen satu episode ya. Iya. Sehat tapi ya. Jangan bilang gara-gara syuting episode ini jadi Gara-gara syuting episode. saya takut deh. Mas Adi, sehat Mas Adi. Ini yang selalu ada Ada setiap panelis tetap episode-nya. ya. Seru sih. Diceritain suka berat. Ada yang ngikutin? Mungkin. Bukan ya. Tadi lupa bayar parkir. Coba ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah datang. Terus seperti biasa kalau malam ini sih, ini ada satu cerita yang datang agak sedikit panjang sih ceritanya. Mudah-mudahan aku ingat ya. Oke. Gitu. Tapi untuk malam ini kita kasih judul Kisah Dandi. Gitu. Jadi ini pertama-tama aku kenalin dulu dah si profil yang bercerita ini. Ini tuh ada satu orang yang bernama Dandi. Dan Dandi ini menceritakan kisah waktu masih umur 11 tahun. Gitu. Nah, Dandi ini dia hidup happy sama keluarganya. Dia punya kakak satu perempuan, namanya itu Riana. Waktu itu pada saat kejadian Dandi umur 11, nah kakaknya ini Riana umur 15 tahun. Gitu. Terus ada bapaknya ini kerja di sebuah perusahaan kelistrikan gitulah. Sama ibunya ini seorang guru TK gitu. Dan mereka ini punya kerabat saudara, ada namanya tuh Tante Anti. Tante Anti. Tante Anti ini tuh kayak adik dari ayahnya Dandi. Oh, tantenya. Gitu. Nah, kita mulai ceritanya. Jadi malam itu Tante Anti dia itu ngetok rumahnya keluarganya Dandi itu. Dan oh iya, belum diceritain kalau ini tuh mereka ada di lokasinya itu, rumahnya itu berdekatan sebetulnya gitu, karena si Tante Anti ini baru menikah, baru punya suami, terus juga dia mengontrak di rumah dekat keluarganya Dandi gitu. Dan ini tuh dekat sama rel, bukan dekat lagi sih, jadi kayak cuman 4 meter dari rel, jadi kayak perumahan-perumahan yang ada di pinggir rel gitu lah gitu. Nah terus satu malam kita balik lagi, ini Tante Anti ini kayak mengetok pintu keluarga mereka. Dan yang gak lazim nih, Tante Anti ini ngetok di jam 1 malam. Jadi keadaannya itu udah Dandi dan keluarganya itu udah pada tidur gitu. Tapi ketokan itu lumayan agak keras dan kayak kedengeran gitu, Assalamualaikum gitu. Nyebut nama ayahnya Dandi gitu. Dan ini dia kayak terbangun tapi kayak bahasanya lulunggu gitu. Kayak aduh, sadar ini siapa sih? Terus dia kedengeran kayak ayahnya ngebukain pintu. Terus Dandi ini pada tahu, oh ini suaranya si Tante Anti, kenapa ya? Tapi kayak dia kayak ngantuk gitu, kayak mau ngedengerin. Akhirnya kayak
masuk, si tante-tantenya tuh masuk ke dalam rumah gitu, disuruh masuk sama ayahnya, tapi dengan kayak kedengaran sama Dandi ini kayak sedikit-sedikit kayak nangis, terus kayak nafasnya tuh kayak tersengal-sengal gitu, sendiri, nggak sama suaminya. Dan terus kedengaran dari kamarnya Dandi itu ibunya keluar gitu, kayak kenapa, ada apa, terus kayak, tapi sayangnya Dandi tuh ngantuk banget, jadi kayak ya udahlah, mereka kayak dengar ada cerita apa gitu, kedengeran juga tante-antinya nangis gitu. Nah, kenapa dia sendiri? Karena malam itu tuh suaminya itu kerja shift malam. Terus cerita ini kayak kita majuin sedikit beberapa hari. Malam itu sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam itu ada 2 orang hansip yang datang ke rumah keluarga Dandi ini. Dandi ini masih kayak belum tidur, dia ada di kamar, dan kamarnya itu ada di dekat balkon depan. Jadi hansip 2 ini tuh nemuin ayahnya di balkon ini, dan maksudnya kedengeran mereka cerita apa gitu. Si Dandi ini sambil belajar gitulah. Udah gitu hansipnya ini memang kayak ngobrolin mau ada kerja bakti gitu. Nah, ternyata setelah obrolan kerja bakti ini, setelah ibunya masuk, ternyata ada satu hansip yang bercerita tentang hal yang lain di luar si kerja bakti ini gitu. Nah, kayak Dandi tuh kayak, ini mau cerita apa ya gitu, karena agak serius gitu. Si hansipnya ngomong, Pak, ini saya mau cerita, tapi kayaknya karena Bapak doang nih yang belum keceritain gitu, Bapak doang yang belum keceritain, ada apa katanya. Nah, sekitar beberapa hari yang lalu hansip ini bercerita kalau dia mengalami pengalaman yang lumayan menyeramkan pada saat dia jaga malam di pos kamling gitu. Nah, pada saat dia berjaga malam itu dia kayak biasa aja, jam 8 sampai jam 10 tuh kayak biasa aja, terus nggak ada yang aneh. Orang masih warawiri gitu di pos kamling yang memang jalanannya tuh agak gede lah, ada satu mobil lewat lah, terus di sampingnya ada rel gitu. Terus jam 10 lewat itu kayak mulai, udah agak sepi nih, orang-orang udah kayak yang lewat tuh udah malam mungkin ya, udah jarang gitu. Terus udah gitu dia lihat jam itu jam 00:05, jadi jam 12:05 malam gitu. Kok kayak lebih dingin, kayak lebih sepi gitu. Terus kayak angin tuh kayak semilir, pelan, tipis gitu, tapi kayak dingin banget gitu. Nah, si hansip ini katanya daripada gabut gitu, dia jalan 10 meter dari pos kamling itu, dan dia kayak mau membakar sampah kering gitu. Jadi biar ada kayak aktivitas, ada anget-anget gitulah. 20 menit dari situ kayak api tuh udah mulai padam, terus kayak asap dari pembakaran itu kan, kalau kita bakar sampah kayak putih-putih gimana gitu ya, dan agak tebel gitu kayak ini wah apinya udah habis nih gitu, nggak ada lagi apa yang bisa diaktivitasin gitu. Udah gitu dia kayak melihat, ada sesosok laki-laki dari balik asap gitu. Dia kayak mau jalan menuju ke pos kamling itu, tapi kayak ya udah biasa aja, orang biasa gitu. Pas dia mikirnya wah ada orang nih gitu, dilihat kayak jam 00:20. Ternyata pas semakin dekat si sosok ini adalah sosok seorang pria yang agak tinggi, yang agak kekar gitu. Ketika sosok pria ini melewati asap yang berwarna putih itu, ternyata barulah di situ jelas terlihat, dan yang ini yang membuat terpaku si hansipnya. Jadi kayak terpaku, dia nggak bisa ngomong apa-apa karena sosok pria ini ternyata tidak ada kepalanya. Percuma ya badannya kekar dari kepala. Ya, dia kayak terpaku, dia mau nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah kayak diem aja gitu, tapi sosok itu terus jalan mendekatinya gitu,
mendekatinya tuh bukan ke arahnya dia, tapi kayak mau ngelewat gitu. Mau ngelewat, terus saking nggak bisa ngapa-ngapainnya, dia hanya bisa menggerakkan mata doang. Pas tepat di depan Hansip ini, sosok ini tuh, Hansipnya itu cuma bisa nunduk, ngeliatin matanya ke bawah. Tapi ternyata pada saat matanya ngeliat ke bawah, dia tuh lebih diliatin kayak dia ini nggak melangkah. Dia melayang, tapi sangat tipis banget dari tanah. Jadi kayak segini, melayang. Ini kakinya kayak melayang. Jadi kayak melayang. Dan kayak dipaksa untuk melihat hal itu, gitu. Dipaksa untuk melihat hal itu. Itu terus hanya melewati Hansip itu saja, tanpa suara apapun, tanpa gimana dia ngelewat. Akhirnya setelah dari kejauhan, akhirnya sosok itu hilang. Dan kayak baru digerakin lagi sini. Jadi kayak dia baru bisa bilang istighfar, astagfirullahaladzim, terus duduk kayak sambil nunduk gitu, kayak ketakutan parah gitu. Awalnya dia pengen pulang gitu karena dia udah jelas ngeliat itu di depan mata. Tapi sayangnya dia ingat lagi bahwa ternyata kenapa dia harus jaga malam itu. Malam sebelumnya itu ada kejadian orang yang kemalingan. Jadi dia tuh harus memang diminta jaga malam itu. Harusnya berdua, tapi sayangnya malam itu teman yang satu lagi ini tidak datang karena dia lagi sakit. Jadi dia sendiri. Akhirnya dia coba mencoba kayak ngilangin ingatan yang barusan, kayak udah mencoba santai, lebih istighfar lagi. Nah, habis dari itu dia mencoba ngidupin radio. Jadi dia bekal radio sebenarnya nih. Gitu, bekal radio. Udah dinyalain radionya, nyala seperti biasa. Jadi kayak ada ya keramaian lah sambil dia kayak masih takut-takut gitu. Nggak berselang lama, hanya sekitaran 2-3 menitan, radionya tuh kayak jadi kayak itu tuh kejadian tadi kan jam 12:20 ya. Terus kayak ini tuh baru jam 12:30 lah, baru 10 menitan gitu. Terus udah gitu kayak udara tuh kayak dingin lagi, sunyi lagi gitu. Angin tuh kayak kejadiannya sama persis sama sebelumnya tadi. Angin tuh tipis tapi kayak dingin banget. Udah gitu kayak si Hansip ini kayak naik ke atas pos kamling dan posisi duduknya tuh gini. Sambil kayak ngegeplakin si radio. Dia mikirnya kayak aduh baterainya habis nih karena kan pakai baterai gitu. Dikeprakin malah radionya mati. Nah udah gitu kayak firasatnya udah nggak enak si Hansip ini teh. Firasatnya udah sangat nggak enak banget. Terus udah gitu dia kayak spontan ngeluarin si senternya. Kayak dia pengen nyorotin gitu, nyorotin ke depannya kayak udah aman nih, kayak sambil baca istighfar gitu. Ini nggak ada apa-apa. Tapi firasat itu kayak akan terjadi sesuatu gitu. Dia kepikiran untuk menyorotin senternya ke arah sosok yang tadi datang. Sosok di arah dia yang sebelah kiri. Dia nyorotin, dia dengan berani nyorotin gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Aman, nggak ada apa-apa. Tapi setelah dia menyorot ke arah kiri, dia menyoroti ke sebelah kanan. Menyoroti dari sebelah kanan, senternya itu tepat menyoroti ada sosok yang kembali jalan ke arahnya dia. Tapi jaraknya kayak masih agak jauh lah, kayak dia tuh berkesempatan untuk lari sebenarnya. Tapi sayangnya pada saat dia menyoroti itu, dia nyorot ke arah kakinya. Pas dia mau menyoroti ke arah badannya ke atas, sayangnya senternya mati guys. Aduh. Senternya mati, terus kayak gitu dia kayak ayo dong ini nyala, dikepruk-kepruk lagi gitu nyala, terus kayak mau lari. Setelah dikepruk-kepruk gitu dia kan kayak fokus sama senternya. Udah gitu kayak pas nyala, ternyata guys sekitaran 2 langkah lah sebelum dari dia itu sosok itu sudah mendekat. Dan ternyata sosok ini adalah sosok yang tadi lewat. Ternyata dia balik lagi
Tapi sayangnya di tangan kirinya dia membawa kepalanya sendiri. Oh. Dia membawa kepalanya sendiri dan lagi-lagi Hansip ini tuh kayak dipaksa untuk melihat hal itu. Karena dia nggak bisa gimana-gimana, dia sekarang hanya bisa berdiri sambil megang senternya. Dan sampai sosok itu tepat ngelewat di depannya. Berhenti di depannya. Berhenti di depannya dan kepalanya itu saling tatap menatap sama Hansip. Dan itu tuh matanya kayak merah terbelalak. Hansipnya udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi-lagi dia hanya bisa kayak ngegerakin matanya doang. Dan sayangnya kepalanya itu bilang ngomong sesuatu. Permisi Pak. Sopan ya. Bukan Sopan. kepala itu aja. Kepalanya nggak ada di atas, di bawah. Iya. Ngomong. Hansip ini kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia alhasil dia pingsan. Dia pingsan. Dia saat pingsan dari kejadian itu dan dia ditemukan pingsan itu pada saat subuh ketika ada orang-orang yang mau sholat subuh ke masjid. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, sore itu kita beralih cerita ke adiknya dari ayahnya Dandi, Tante Anti. Nah, Tante Anti ini sore itu ke rumah keluarganya Dandi dan bertemu sama ibunya Dandi. Terus kayak Dandi sama Riana tuh ada di rumah, bapaknya tuh lagi kerja, masih kerja sore itu. Tante Anti ini datang dan dia ingin meminta izin sama ibunya kalau boleh nggak malam ini anak-anak tidur di rumah saya karena malam ini suami saya shift malam lagi gitu. Terus nggak berpikiran gimana-gimana karena memang ya lumayan dia beragama lah ya, jadi kayak nggak mikir kemana-mana. Ibunya langsung kayak mengizinkan tapi nanya dulu ke anak-anaknya. Dan di Riana ini Tante Anti mau ngajakin nginep di rumahnya, mau apa enggak, karena mereka kan masih umur 11 sama 15 tahun ya. Dan yang menolak adalah Riana. Riana kayak ngomong, tapi Dandi aja ya Tante, soalnya besok aku ada ulangan di sekolah, jadi malam ini harus belajar. Terus Dandi juga tanpa gimana-gimana, oh ya udah aku aja nggak apa-apa. Habis sholat Isya, Dandi ini dibekelin sama ibunya, terus juga dianterin ke rumah Tante Anti sama ibunya gitu. Sesampainya di rumah Tante Anti ini, terus kayak langsung dijelaskan bahwa nanti Dandi tidurnya di kamar depan ya gitu, nanti biar tante yang di kamar belakang gitu. Nah jam tuh nunjukin jam 9 malam. Nah Tante Anti ini bilang ke Dandi kayak, Dandi tante tidur duluan ya gitu, nanti Dandi kalau mau tidur di kamar aja. Tapi bilang dua hal yang dititipkan sama tantenya ini ke Dandi. Yang pertama, kalau masuk ke kamar pintunya kunci. Yang kedua, lampu ruang tengah nggak usah dimatiin ya gitu. Singkat cerita, tantenya udah masuk kamar. Nah jam ini menunjukkan jam 10:30. 10:30 dia kayak sebelumnya kayak nonton doang, kayak di kamar aja deh gitu. Karena mungkin di zaman itu ceritanya memang belum ada handphone kayak sekarang, jadi sebelum tidur kayak nggak bisa main handphone. Ya udahlah, ke kamar aja. Dua hal yang dititipkan sama Tante Anti ke Dandi ini, Dandi kelupaan guys. Jadi dua hal ini kelupaan. Hal yang pertama, lampu tengah jangan dimatikan, dan ternyata dimatikan karena memang kebiasaannya Dandi di rumahnya udah dimatiin aja. Terus hal yang kedua adalah pintunya kunci ya, dan ternyata juga tidak dikunci gitu. Nah dari dua titipan ini yang kita bisa bilang kayak kelupaan sama Dandi, ini kayaknya jadi satu petaka ya di malam itu gitu. Nah jam ini menunjukkan pukul 12 malam, jam 12 kurang 10 malam. Oke. Pada saat itu kayak ini kok nggak mau tidur ya, tapi kayak udah rep-repan gitu, kayak udah ngantuk gimana gitu.
Geleduk. Kenapa suara ini? Tapi nggak yakin kalau Dandi itu apaan ya? Ada di luar mungkin. Begitu adalah dia kayak ngelamun liatin atas atap gitu. Akhirnya kayak ngantuk lagi gitu. Setiap ngantuk begitu bunyinya geleduk lagi. Tapi geleduk itu bukan kayak ngetok pintu, tapi kayak geleduk gitu. Ini dia kayak lebih yakin, wah ini di dalam rumah sih. Gitu. Ini di dalam rumah sih. Terus dari situ dia kayak ingat, wah iya tante Anti tadi bilang lampu di depan, lampu di tengah jangan dimatiin dan pintunya kunci. Ayo udah deh, aku nyalain lagi deh, gitu. Pas baru turun dari kasur, geleduk lagi. Dan dia kayak, wah apa ya? Dia kayak ngedeketin telinganya itu di pintunya gitu. Tapi nggak ada. Terus dia kayak membuka pintu. Tapi nggak buka pintunya itu sedikit banget, asal dia kayak bisa ngeliat buka pintu. Nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa, tenang. Nggak ada apa-apa gitu ya. Oh oke deh, nggak ada apa-apa sih. Udah. Akhirnya dibuka secara lebar tuh. Geleduk. Dia kayak mau maju tapi kayak mundur lagi. Ya Allah, ini tante Anti masih bangun gitu ya. Dia kayak manggil. Tante, nggak ada yang nyaut. Ya udah deh, nggak usah deh. Kayaknya nggak usah dimatiin ya, nggak usah dinyalain deh. Karena dari kamar itu ke situ agak PR, ke si saklarnya itu tuh agak PR. Jadi kayak masuk lagi, tutup pintunya, dan kayaknya dikunci. Pas dia mau naik ke kasur, geleduknya cuma satu, tapi itu nabrak pintu. Dia kayak lihat dari garis bawah pintu gitu, kok ada bayangan nih di tengah. Dia kayak manggil lagi, tante. Nggak ada. Tante belum tidur. Tante, nggak ada sama. Set, kok bayangan hilang. Wah, dan ini kayak emang harus dinyalain kayaknya deh. Ya udah, kayak Dandi kayak udahlah bismillah, nyalain nggak ada apa-apa. Pas dibuka langsung buka biasa gitu, nggak ada apa-apa. Ya udah deh. Baru 3 langkah dia menuju saklar. Geleduk. Dan geleduknya ini menabrak kakinya Dandi. Menabrak kakinya Dandi, spontan Dandi lihat ke bawah. Dan dia menatap kepala. Kepalanya ini tepat kayak ngelihat lagi sama kejadiannya sama Hansip, saling ngelihat-lihat. Dan saat ini kepala itu bilang, nyalakan lampunya. Jadi kayak sontak waktu setelah itu setelah dia melihat aduh aku jadi belibet nih. Kayak ngelihat kepalanya ngomong kayak gitu, bilang kayak nyalakan lampunya. Jadi kayak dia lari ke lorong belakang, ke kamarnya Tante Anti. Jadi Tante Anti. Tapi nggak berapa lama Tante Anti ini keluar dari kamarnya kayak, Dandi kenapa? Langsung ngelihat, kamu matiin lampu. Dia kayak, Dandi udah kayak nangis, udah kayak, Tante. Dan dia sempat nyebut, Tante, tadi di kaki aku ada kepala. Langsung mulutnya Dandi ini ditutup sama Tante Anti. Tante Antinya tuh nangis, udah diem. Dan ternyata di ruang tengah ada sesosok pria yang duduk tanpa kepala. Dan terdengar, kenapa lampunya dimatikan?
Sontak akhirnya kayak karena kan rumahnya ini di belakang rel ya, di belakang rel. Mereka ini lari sekencang-kencangnya ngebuka pintu, terus mereka berdua ini lari menuju rumah orang tuanya Dandi. Jadi korelasinya adalah 1 minggu sebelum Tante Anti menempati rumah kontrakan ini, ada suatu kejadian di rel tersebut. Ada kereta api yang menabrak seorang pria. Dan tabrakan ini tepat berada di belakang rumah Tante Anti. Akhirnya kereta ini menabrak sosok pria ini. Gitu. Dan setelah kereta lewat, orang-orang pada berdatangan kayak mau nolongin gitu, dan ternyata memang sudah meninggal. Tapi kalau ditabrak kereta kan istilahnya kayak hancur ya, kayak hancur. Ini nggak hancur-hancur banget sih, memang ada luka di sekujur tubuhnya, luka agak berat gitu. Cuman sayangnya kepalanya terpisah dari badannya. Dan lebih sayangnya lagi kepalanya ini hilang. Gitu. Jadi pada saat kejadian itu, tim yang membantunya itu kayak sama warganya itu sayangnya lebih mengevakuasi dulu badannya sebelum kepalanya ditemukan. Ditemukannya agak lama, keesokan harinya. Kebetulan keesokan harinya. Dan ditemukannya ini agak sedikit menghebohkan warga ya, karena ditemukannya juga secara tidak sengaja. Jadi ada orang di dekat rumahnya Tante Anti ini, kontrakan Tante Anti ini, kayak dia punya peliharaan burung gitu. Kalau pagi itu akan dijemur, mau dijemur gitu. Dan dia naik ke atap, dan ternyata melihat kepala itu ada di atas atap dari rumah kontrakannya Tante Anti. Iya. Oke, jadi ya gitu pemirsa di rumah, cerita untuk malam ini gimana menurut kalian? Keeng aja, keeng banget, atau ya keeng biasa aja gitu. Tapi menurut kalian dari di rating berapa sih? Kalau saya pertama baru dengar cerita ini 8 dari 10 sih. 8 dari 10 ya. Adi? Saya 8,5. 8,5 ya? Kaget ya. Kalau Adit? Saya juga 8,10. 8 dari 10 ya? Oke. Jadi cukuplah malam ini, mudah-mudahan membuat kalian tidak bisa tidur di rumah. Terima kasih buat teman-teman ini udah nemenin saya bercerita horor lagi. Nanti minggu depan aku undang lagi ya. Aduh. Siapa tahu Tante Anti ini ternyata sosok yang kepala buntung. Wah. Mungkin suaminya. Wah, iya kita nggak tahu ya. Selamat malam. Assalamualaikum. 이 채널